kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pengenalan narasumber, yang ketiga adalah penyampaian materi oleh narasumber, yang keempat adalah tanya jawab yang dibagi menjadi 2 termin, yang selanjutnya adalah closing statement, dan selanjutnya ada pengenalan pemberian cindera mata, dan yang terakhir adalah foto bersama dan juga penutupan. Oke, langsung saja untuk lebih memanfaatkan waktu pada kesempatan sore hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Oke, selanjutnya adalah pengenalan narasumber. Bisa teman-teman lihat pada Google Meet teman-teman sudah hadir orang yang sangat luar biasa, guru kita, dosen kita Pak Darmawan. Beliau adalah seorang dosen Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan yang berasal dari Ciamis atau Pangandaran. Kebetulan beliau sekampung dengan Bu Susi, ex-menteri ya. Dia juga pernah main congklak bareng teman-teman ya, ternyata. Dia pernah main congklak bareng waktu kecil. Dia juga seorang perokok berat dari waktu kuliah. Hobi beliau itu menulis puisi sampai dengan saat ini bahkan. Terus mulai berbahasa mata positif sejak umur 38 tahun. Dan salah satu putranya juga seorang mahasiswa ilmu tanah teman-teman. Oke, langsung saja kita sambut dan kita saksikan materinya dari beliau, Bapak Darmawan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu kalau Google ini secara teknologi kelihatannya kalau semua audionya on, kemungkinan impedance-nya tinggi ya. Jadi untuk sementara barangkali off dulu. Ya tahulah kalian. Saya senang sekali melihat jumlah peserta ini 124-5 orang gitu ya. Pastinya ini bukan hanya angkatan 56 kalau begitu ya. Karena angkatan 55 tidak sampai sekian. Oke, anyhow, kita berjanji bertemu di sini dalam rangka mengisi waktu, ruang dan waktu yang sangat penting. Ruangnya tidak terbatas nih karena dunia maya. Waktunya saya diberi waktu 30 menit. Mudah-mudahan apa yang akan saya coba deliver adalah sesuatu yang kira-kira akan baik untuk diingat dan dijadikan salah satu acuan ya untuk kalian yang kalau saya hitung-hitung umurnya paling tua baru 21 ya, 21, 20, 19 ya, jadi kalian masih punya long future, masa depan yang panjang, bahkan mungkin belum mulai ya. Bahkan mungkin belum mulai, sementara saya sendiri masih punya future tapi tinggal short future, sehingga apa yang ingin saya sampaikan ini ada kaitannya dengan sekian panjang perjalanan hidup saya yang barangkali perlu dicerminkan kepada Anda semua yang masih mempunyai long future. Kira itu. Mohon bantuan tadi yang terima WA saya sudah kirim ininya, silakan di share. Halo, siapa ini? Panitia. Tolong di share dari sana ya. Iya, sedang dicoba Pak. Oke, baik. Sambil menunggu, sesuai dengan permintaan panitia, acara ini adalah Get Closer to Lecturer. Salah satu lecturer kalian adalah saya kebetulan, dan mungkin ya ada beberapa lecturer nanti yang akan kalian undang, silahkan saja. Untuk saya kelihatannya saya diberi tema yang tidak ringan ya.
membentuk karakter Schuyler untuk menyosong masa depan yang gemilang. Ini topi saya Schuyler ya, walaupun video Zoom Meet ini jadi mirror ya, tulisannya Schuyler. Kalian juga yang bikin topi ini, saya kebagian satu. Jadi mohon maaf untuk istilah Schuyler, barangkali enak diucapkan dan layak kita banggakan. Namun kalau kita search di arti kata di thesaurus, di berbagai kamus yang ada, Webster, Oxford, etc., itu arti Schuyler itu sebetulnya kurang bagus. Jadi seperti mengotori celana dalam ya, mengotori celana dalam karena tidak tertahan buang air dan seterusnya. Ya, itu arti Schuyler yang sesungguhnya. Tapi kita pinjam karena bunyinya bagus. Itu Schuyler itu adalah seseorang yang belajar mencintai ilmu tanah, belajar dan mencintai ilmu tanah, bahkan nanti mungkin menjadi soko kehidupan. Saya kira seperti itu. Belum bisa share-nya? Sharingnya belum bisa. Sudah itu Belum Pak, saya, ya. sudah tersampilkan Kak sharingnya. Yang lain gimana? Tolong dicek. Di Nina Mariana Pak. Di pin aja Nina Sudah, Mariana. Pak. Aman. Mungkin yang lain tadi pin. Oh, Nina Mariana is presenting, saya klik. Ya, pin to screen. Print to screen mana? Present across your entire screen. A window, ya wajar. This will let you share now ya. Tidak. Take over ya. Is presenting cukup begitu kan? Saya harus gimana nih? Randy ada select the meeting. Mana nih? Di pin aja Pak yang Nina Mariana presentation. Terus Di di pin pin? aja. Di Iya. pintu gimana caranya? Klik kanan. Pin to screen Pak. Jadi Bapak klik namanya aja. Nama Nina Mariana presentation Pak. Ya udah. Oh di sini di Di Nina layar. Mariana is presenting. Bukan Iya. itu ya? Ya yang itu Pak. Terus di kemanain? Di pin aja Pak. Di layarnya. Di pin di layar. Maksudnya di pin di layar kayak gimana? Nama Nina Mariananya Bapak klik, terus nanti muncul tulisan pin to screen. Bapak klik yang pin to screen-nya. Sudah ada. Ada juga pilihannya your entire screen, a window, a Chrome tab. Aneh ya? Oh, itu Bapak mau presenting, bukan Makanya Ninanya. Ya, Bapak ngeklik nama Nina. peserta ini Nina. Iya, Pak. Gitu. Di peserta nanti ada Nina, Oh, terus ada Nina tuh, gambar. ini alfabetiknya di bawah berarti Nina AKLMN, sorry. nanti Nah, ada gambar pinnya, Pak. Nah, Ini Ya, ada tidak, Pak? Gambar pinnya. ada. Di bagian. Oh, ada. Nah, Sudah. pin. sudah ya, Pak. Sudah. Sudah. Oke, saya mulai ya. Boleh, Pak? Baik, Jadi Pak. yang kelihatan di layar ini ya sesuai dengan permintaan membangun karakteristik Schuyler. Saya pakai tanda petik ya, berhati-hati ya. Memang ucapannya sekali lagi enak, bagus, keren, tapi arti sesungguhnya di thesaurus gitu ya, itu kurang baik, tapi tidak apa-apa. Untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Nama saya pendek ya, Darmawan, 3 suku kata. Ini kalau keluar negeri suka ditanya nama familinya apa, nama sendiri apa gitu kan. Jadi akhirnya untuk mengisi formulir kalau bagi Anda yang punya namanya satu seperti saya akan ditulis Darmawan seperti itu. Karena beberapa formulir elektronik terutama sekarang nggak mau kalau tidak diisi. Oke, terpaksa ya. Tadi perkenalan saya itu ya supaya lebih asli gitu. Saya orang kampung ya. Walaupun sekarang udah jadi kabupaten itu Pangandaran bagi yang tahu.
walaupun orang kampung, ya di kampung saya ada orang hebat, Ibu Susi tadi ya. Belum. Masih di halaman pertama, Dek. Nah, masih di sini. Ya, Bu Susi, ex Menteri Perikanan periode yang lalu ya. Itu 2 tahun di bawah saya. Beliau seperti itu, dari kecil suaranya besar, jadi kalau manggil saya Wan gitu. Oke, itu sekilas saja. Maksud saya adalah dari agak jauh dari ibu kota, zaman dulu termasuknya kampung, sekarang sudah jadi kabupaten ya. Kemudian saya tentu saja dosen biasa ya, di divisi yang merupakan divisi nomor 1 ya dari segi urutan di Departemen Ilmu Tanah Sumber Lahan, divisi pengembangan sumber daya fisik lahan, yang posisinya ada di Wing 21. Beberapa dosen bergabung di situ. Keilmuannya khusus pada kegeologian, mineralogi, klasifikasi, survei, morfologi, dan lain sebagainya. Pada saat ini sudah 2 periode, tahun ke-6 saya melaksanakan tugas lain sebagai sekretaris DITSL ya. Kemudian 2 tahun 3 tahun terakhir ini saya juga dalam kaitannya dengan memerankan keilmuan ilmu tanah, saya juga mengerjakan tugas sebagai sekretaris komisariat daerah ya, DKI Bogor, Himpunan Ilmu Tanah Indonesia ya, Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. Mungkin Anda nanti kalau sudah lulus ada kesempatan untuk bergabung dengan himpunan ini. Dan satu lagi adalah sebagai ketua komisariat daerah atau Komda DKI Banten Bogor untuk ke himpunan yang lain, yaitu HGI, Perhimpunan Masyarakat Gambut Indonesia. Lanjut, silakan diklik. Oke ya. Ini sekedar cerita saja. Kalian punya cerita masing-masing mengapa masuk IPB, mengapa masuk DITS ya. Saya juga punya cerita sendiri mengapa IPB. Itu saya tulis tuh, saya diterima tanpa tes, berarti hebat saya waktu di SMA. Tapi sebetulnya saya tidak pede ikut tes. Jadi 2 hal yang saling mendukung. Diterima tanpa tes, kebetulan tidak pede ikut tes. Jadi ya sudah, terima saja. Ya. Kemudian ya maklum orang kampung itu, gelarnya insinyur, ya IR disingkat. Sekarang kan SP. Saya masih kebagian insinyur. Buset, bukan main bangganya itu. Sekolah nanti keluar gelarnya insinyur, gitu kan? Jadi seperti itu. Nah, lantas mengapa ilmu tanah? Kira-kira ya setelah saya perhatikan, dominan cowok, gondrong, dekil, gitu ya. Nah, itu mencerminkan juga ini komunitasnya itu banyak kan dari kampung juga seperti saya gitu ya, dari kampung. Tapi kita tidak bicara kampungan atau kotaan, dari pelosok, dari daerah ya. Dalam saat yang sama misalnya saya tidak pede masuk, dulu itu ada yang namanya jurusan sosial ekonomi, itu isinya orang kota semua, perlente semua. Saya lagi-lagi nggak pede. Lalu mengapa dosen? Ya, jawaban paling gampang, tidak mau kerja di luar Jawa, tidak mau jauh-jauh. Ya, orang Sunda kebanyakan begitu ya. Tidak mau kerja di luar Jawa, kebayang di hutan ya. Jawa, luar Jawa sekarang dengan luar Jawa zaman saya kuliah beda loh. Kemudian dosen tuh gelarnya banyak, wah segala macam. Ya keren aja lah gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu. Lanjut. Silakan diklik. Sudah ya. Oke, SMA Negeri Ciamis. Jadi selama di SMA
Saya sudah ngekos, adik-adik, tapi ya masih bisa pulang kampung tiap bulan minimal ya, minimal. Saya perlu sampaikan, barangkali ngekos ini awal ya, baru SMA saja sudah ngekos, apalagi mungkin ada yang SMP. Ini salah satu ya, salah satu pembentuk warna pembentukan karakter yang membedakan satu dengan yang lain dari individu. Positif negatifnya tentu saja ada, tapi saya ceritakan seperti itu. Jadi selama di SMA itu kelihatannya itu saya itu termasuk kelompok siswa yang ya dipercaya ya. Jadi pada suatu saat ada mahasiswa IPB asal Ciamis, sekarang juga ada kan mahasiswa asal mana dalam rangka promosi IPB itu ngadain cerdas cermat ya, cerdas cermat. Saya ikut ya, kelas saya ikut dan saya ikut ya. Biasanya cerdas cermat kan cuma 3 orang, jadi saya di tengah memegang mic ya. Alhamdulillah juara gitu ya. Jadi kenalah dengan kakak-kakak kelas itu yang mereka sudah entah semester berapa di IPB, dibujuklah sama mereka untuk masuk IPB. Pas kebetulan nggak lama kemudian ada ya dari IPB, dari negara, jalur masuk proyek Perintis 2 zaman itu. Perintis 2 itu tanpa tes. Kalau sekarang SBMPTN ya, BMPTN tanpa tes dan diterima. Sambil nunggu pengumuman diterima itu tidak, saya juga ikut bimbingan tes, tidak tanggung-tanggung di Bandung tuh ya, di Bandung. Nah, begitu pengumuman Perintis 2 IPB ini diterima, langsung itu bimbingan tes yang di Bandung itu saya tinggal. Kenapa? Karena mau tidak mau daftar ulang dan harus segera ikut kuliah awal, matrikulasi ya, matrikulasi. Lanjut. Ini cerita dulu ya, cerita dulu. Lanjut. Nah, saudara-saudara sekalian, angkatan sekarang ini masuk ke IPB sudah dengan program studi. Departemennya sudah tertentu. Waktu zaman kami, saya ya masuk ke IPB itu belum tahu belum mau masuk jurusan apa. Pokoknya masuk aja ke IPB dulu, sama-sama di TPB 1 tahun. Nanti TPB beres, semester kedua mau ke semester ketiga, baru milih departemen atau milih jurusan ya, jurusan. Waktu itu namanya Departemen Ilmu Tanah, DI2T ya, DI2T. Pada saat itu situasinya ilmu tanah ya itu termasuk yang sangat favorit ya, favorit, banyak yang kepengen. Dan oleh karenanya IPK-nya harus tinggi, kemudian mata kuliah utama kimia, fisik, biologi itu juga harus tinggi. Alhamdulillah saya IPK-nya memenuhi syarat gitu ya waktu TPB. Walaupun ada cerita. Saudara-saudara sekalian, waktu yudisium kelulusan TPB dulu, saya betul-betul merasa kecut, takut setengah mati ya. Karena saya dari kecil SD juara, SMP juara, SMA juara, tidak pernah saya merasakan kegagalan di dalam studi akademik gitu ya, walaupun bukan juara 1 ranking lah ya maksudnya gitu kan. Tiba-tiba selama di TPB semester 1 dan semester 2 itu tidak seluruh nilai keluar ya, keluar tahu nilai akhirnya sebelum pengumuman di akhir. Jadi saya itu sangat meraba-raba apakah saya lolos dari TPB atau enggak. Kebayang kalau saya misal sampai tinggal kelas, residivis istilahnya, waduh, dan lain sebagainya. Jadi PD saya intinya belum terbentuk setelah 2 tahun ya. PD saya belum terbentuk. Saya sampai lemes lutut dan lain sebagainya menunggu pengumuman dalam sebuah amplop kelulusan saya di TPB dan IPK.
Lalu ketika nama saya dipanggil, saya maju ke depan dan saya buka amplop di Baranang Siang itu, di kelas yang yang serem itu, yang katanya banyak juriknya itu. Saya buka alhamdulillah dan IPK saya jauh di luar perkiraan. Ternyata lumayan bagus. Disitulah saya PD itu muncul. Baru hari itu PD muncul setelah 2 semester di Bogor. Dan saya suka pelajaran ilmu bumi, ya. Kemudian yang paling cocok tadi ilmu tanah, yang gondrong dekil tadi, ya. Akhirnya memilih tanpa keraguan. Walaupun ada sedikit kebimbangan, saya ingin di Pateta, Fakultas Teknologi Pertanian, kayaknya keren, ada teknologinya. Tapi lagi-lagi tidak yakin, ya, tidak yakin apakah karena nilainya tidak mendekati 4,0 gitu ya. Kalau yang ke Pateta dulu pasarannya yang dekat-dekat ke 4,0. Lanjut. Ya. So, apa itu ilmu tanah dan sumber daya lahan? Ya, sumber daya kurang. Saudara sekalian, ini diagram bukan saya yang buat, ya. Ada dosen Anda namanya Budi Mulyanto, guru besar, ya. Beliau dalam rangka pengembangan keilmuan ilmu tanah se-Indonesia, karena beliau ketua HITI, ketua Himpunan Ilmu Tanah Indonesia juga. Jadi mencoba membuat diagram sederhana tentang di mana kedudukan ilmu tanah itu sebetulnya, ya. Oke, zaman sekarang itu apa-apa ya, dari dulu juga pembangunan kesejahteraan manusia, tapi zaman sekarang itu kebetulan zamannya SDGs, Sustainable Development Goals, ya. Jadi ukuran pembangunan di seluruh negara di seantero jagat ini adalah sepakat dengan apa yang disebut dengan SDGs, ada 17 etc. ya. Orientasinya ke sana. Lalu si ilmu tanah ini adalah basic dari fokus-fokus untuk mencapai SDGs. Ada development, ada teknologi, ada environment, ada soil science improvement itu sendiri, ada culture, ada geografi, dan ada lain-lain, ya. Ya. Yang semuanya itu adalah suatu fokus untuk mencapai SDGs. Misalnya salah satu SDG kan pemenuhan pangan, ya. Pemenuhan pangan harus ditopang oleh culture, harus paham geografinya di mana, ya. Kemudian secara lingkungannya harus diketahui bagaimana kalau suatu kawasan dirubah jadi sawah dan lain sebagainya, teknologi apa yang tepat untuk suatu jenis tanah tertentu misalnya gitu kan. Terus cara pengembangannya seperti apa, apakah suatu lahan yang tadinya tidak sesuai sama sekali masih bisa diharapkan dikembangkan gitu ya. Nah ini dalam dimensi space, ruang, waktu, kehidupan manusia, maka kita bisa melihat bahwa peran ilmu tanah itu sangat sentris, ya, sangat sentris. Nah, ilmu tanah itu sendiri tidak mungkin dipahami, tidak mungkin dikuasai tanpa ilmu-ilmu lain yang menjadi fondasinya, ya. Ada geologi, ada petrografi, petrologi mengenai batuan, mineral, ada geomorfologi mengenai evolusi permukaan lahan, ada gunung, ada lembah, ada sungai, klimatologi tentang iklim dan lain sebagainya. Tidak mungkin, ilmu tanah tidak mungkin dipahami tanpa kita bersinggungan atau mempelajari pada tataran yang paling basic, geoscience, ya, geoscience. Jadi orang tanah itu ngomong geologi bisa, ngomong petrografi bisa, mineralogi bisa, geomorfologi bisa, klimatologi nyambung, karena memang itu tuntutan kemudian bisa memahami tanah, ya, dalam konteks geografinya sampai lingkungan dan lain sebagainya. Di ilmu tanah sendiri, coba bayangin, bisa belajar bagaimana tanah terbentuk,
bisa belajar bagaimana sifat kimia tanah, sifat fisik tanah, sifat biologi tanah, kesuburan tanah, ya, kemudian bagaimana mengkonservasi tanah, bagaimana menggambarkannya dalam suatu gambar spasial atau gambar dua dimensi atau yang kita kenal sebagai peta, bagaimana pengetahuan tentang tanah yang begitu kompleks, ya, beragam-ragam dari ujung ke ujung wilayah daratan bisa disederhanakan, yaitu dengan klasifikasi tanah. Bagaimana potensi tanah yang berbeda dari segi kimia, fisik, biologi, kesuburan, kemudian mungkin juga hidrologinya, itu bisa dipahami atau bisa diukur, yaitu dengan land evaluasi atau evaluasi lahan. Bagaimana itu semua bisa dilihat, itu mempelajari remote sensing dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu Ibu Tan. Lanjut. Oke, mungkin tidak terlalu perlu mendetil di sini. Nah, Anda kan calon sarjana, ya. Calon sarjana yang akan lulus dari ilmu tanah dan sumber daya lahan, ya, dengan major program studi manajemen sumber daya lahan. Jadi harapan institusi, harapan IPB atau janji IPB, janji Fakultas Pertanian, janji Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, janji Pak Kadep, Bapak baru saat ini, ya, dan bapak-bapak dosen yang lain, bahwa ketika Anda lulus maka ada senare pengetahuan yang seharusnya dikuasai oleh Anda, yaitu 1 sampai 7, ya, paling tidak. Mampu menjelaskan teori dasar karakterisasi tanah tadi, ya, mencakup bagaimana dari mula geologinya, dari geomorfologinya, dari sifat mineraloginya, sifat fisik, kimia, biologi, bagaimana tanah ngait dengan hidrologi, ya, bagaimana tanah dipengaruhi klimatologi, bagaimana rupanya tanah yang beragam-ragam, bahkan jengkal demi jengkal berbeda, sehingga perlu diklasifikasi. Dan setelah diklasifikasi akan tahu persebaran. Di Sumatera tanahnya beda dengan di Jawa pun beda, antara Jawa bagian utara, Jawa bagian tengah, Jawa bagian selatan, Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur. Jadi misalnya saja untuk kelas-kelas yang sudah semester lanjut, ya, di Jawa Barat ini, ya, tidak akan mudah ditemukan tanah misalnya tanah grumusol. Tapi kalau di Jawa Timur itu Anda pergi kemana-mana, ke ujung dominan ketemunya adalah tanah grumusol. Nah, tanah grumusol seperti apa? Kakak kelas Anda 54, 53 apalagi saya kira sudah sangat paham, ya. Yang kedua, mampu menguraikan metode surveying, pemetaan, penginderaan jauh, kartografi, informasi geografik atau SIG, ya, surveinya sendiri, ya, bagaimana menggrade, memotret kondisi tanah dan lahan dari alam dengan bantuan teknologi atau survei langsung, kemudian kita bisa gambarkan. Nomor 3, mampu menerangkan teknik evaluasi, termasuk kualitas, kemampuan, daya dukung, kesesuaian, valuasi lahan, ya, untuk keberlanjutan pertanian dan lingkungan. Ya, kita tidak boleh tahu itu tanah di Jawa Timur itu grumusol, begitu misalnya, atau tanah di puncak itu andosol, ya. Tapi tanpa tahu maknanya dari si andosol itu, dari si grumusol itu, ya, untuk apa lebih baik, seperti apa menjaganya demi keberlanjutan pertanian tadi, ya. Yang keempat, mampu menjelaskan teknologi tanah dan lahan, mencakup bioteknologi, pupuk dan pemupukan, ameliorasi, pembenah tanah, ya, selain pupuk dan pupukan, serta remediasi, yaitu menghilangkan pencemaran
untuk keberlanjutan lagi-lagi pertanian dan lingkungan. Oke ya, ini kata-katanya sudah menjelaskan. Nomor 5, mampu menguraikan teknik pengolahan tanah meliputi kesuburan, konservasi tanah dan air, pemupukan untuk keberlanjutan pertanian dan lingkungan. Nah, ini dalam hal pengelolaan ya, dalam hal pengelolaan. Kemudian mampu menerangkan teknik pengolahannya secara lanskap, bahkan secara wilayah ya, ke wilayah. Jadi bukan skala kebun, apalagi skala guludan, tapi ini skala lanskap, bentang lahan ya. Kalau kita menjadi pengusaha perkebunan besar dengan luas lahan konsesi 40.000 hektar, kalau Anda bisa bayangkan, itu landscapingnya sudah kira-kira 40 km kali 10 km, itu bukan sesuatu yang kecil. Di situ ada subdas, di situ ada ladang kerja, di situ ada kelompok-kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Di situ ada perlu koridor-koridor satwa, di situ perlu pemeliharaan vegetasi langka dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta, harus ada pengelolaan demi keberlanjutan dari usaha itu sendiri dan lingkungan ya, dan lingkungan. Jadi lanskap dan wilayah. Wilayah dimaknai sebagai satuan administrasi pengelolaan ya, daerah ya, masyarakat yang tinggal pada suatu kawasan. Unit sekecil RT, RW ya, desa, kecamatan, kabupaten ya. Tapi dalam konteks wilayah ini kita berbicara di banyak teorinya itu pengelolaannya itu pada terutama regency yaitu kabupaten ya, dan kemudian turun dalam beberapa keperluan itu sampai ke kecamatan terutama daerah-daerah padat ya. Ya karena apa, isi dari wilayah itu kan fisik, sumber daya fisik, lahan, tanahnya seperti apa, sungainya seperti apa, pencemarannya seperti apa. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka keberlanjutan dari kota itu, keberlanjutan dari wilayah itu, keberlanjutan dari keseimbangan pangan, keseimbangan sosial di wilayah itu juga menjadi bergeser ke arah yang lebih baik, tentu senang. Tapi kalau bergeser ke arah yang lebih rentan dan lain sebagainya, itu yang tidak kita inginkan. Maka harus ada teknik dan strategi pengelolaan dengan perencanaan ruang ya. Yang terakhir, mampu menjelaskan rencana pengembangan wilayah, diantaranya agraria, kadester, administrasi lahan, tata guna lahan, serta tata ruang. Ujung-ujungnya di sini ya, ujungnya di sini. Jadi luar biasa ya. Anda lulus dengan kira-kira capaian penguasaan pengetahuan ya, pengetahuan saja seperti ini, belum nanti keterampilannya ya. Misalnya SIG, paham SIG ini begini-begini, tapi secara keterampilan mampu mengoperasikan any software ya, any software yang untuk mengelola informasi geografis. Itu yang dicari, gitu ya, itu yang dicari. Lanjut. Oke, untuk lebih tertantang ya, karena Anda juga bagaimanapun manusia masa depan, siapa tahu ada di antara Anda yang masih ingin lanjut mengembangkan kapasitas akademisnya sampai ke pasca sarjana misalnya. Maka kiprah ilmu tanah, bidang kajian ilmu tanah dan sumber lahan pada level pasca sarjana kira-kira bisa dikemas seperti itu ya. Untuk dicatat saja ya, suatu saat Anda akan memahami. Pertama, land development atau pengembangan lahan dan perbaikan kualitas tanah. Kira-kira ini berkaitan dengan tanah-tanah yang jelek. Jeleknya kenapa? Jelek karena sejak dilahirkan tanahnya jelek gitu ya. Jadi tanah miskin atau tanah yang terdegradasi ya. Itu kan harus diperbaiki kualitasnya ya. Sehingga karena diperbaiki kualitasnya, betapapun lahan itu tadinya marginal, tidak bisa digunakan, misalnya karena rawa tergenang, tapi karena perbaikan kualitas dan teknik pengembangan tertentu, maka suatu rawa sekalipun pada akhirnya bisa kemudian dijadikan daerah pesawahan yang produktif. Oke.
Yang kedua, evolusi lahan dan geoinformatika pertanian. Ini pengetahuan basic ya. Bagaimana karakter tanah, lahan, distribusinya, kemudian persoalannya tadi bisa ditangkap ya. Bisa ditangkap secara geoinformatik ya, GIS tadi di S1, dan bersama-sama dengan informasi komoditas pertanian. Komoditas pertanian. Lahan yang seperti ini adanya di daerah situ merupakan daerah yang bagus dikembangkan untuk daerah hortikultur, hortikultur dataran tinggi dan sebagainya. Bidang mana? Bagian yang mana? Yaitu yang kedua. Kemudian khusus konservasi sumber daya lahan barangkali gitu ya. Misalnya bicara tentang gambut, bicara tentang kebakaran gambut dan lain sebagainya, atau tanah sulfat masam, adanya pirit dan lain sebagainya. Kemudian ekologi tanah dan bioproduksi ya. Ini dan bersama-sama dengan kimia dan kesuburan tanah, ini urusannya dengan memproduksi bio ya. Apakah itu pangan, apakah itu sandang ya. Bagaimana produksi optimum dari suatu kondisi lahan bisa dicapai? Apakah perlu dipupuk? Apakah perlu pupuk mikro? Apakah perlu pH-nya ditingkatkan? Apakah perlu disiram secara intermiten dan lain sebagainya? Apakah teknik penanaman tertentu karena tanahnya demikian sebelum tipis, lereng curam dan lain sebagainya. Jadi ekologi tanah dan bioproduksi bersama-sama dengan kimia dan kesuburan tanah. Yang berikutnya adalah pengembangan wilayah dan analisis tanah, tadi mengenai tata ruang ya. Daerah-daerah NTT tidak sama dengan Jawa. Di NTT kita bicara iklim kering ya. Bicara tidak ada irigasi yang luar biasa seperti di Jawa. Jangan pengembangan wilayah di Jawa dipotokopi serta-merta dipakai untuk mengembangkan misalnya persawahan sama persis seperti di NTT. Bagaimana mungkin? Di Jawa ini ada waduk Jatiluhur, di Jawa ini ada waduk Saguling, di Jawa ini ada waduk Cirata, di NTT sana paling bisa bikin embung gitu. Jadi pengembangan wilayahnya tidak sama. Mitigasi bencana, terutama ini adalah bencana berkaitan dengan lahan ya. Bukan bencana model pandemi gini ya, penelahan banjir, longsor gitu ya, kekeringan. Mitigasi saya kira adalah kiat kita untuk tidak terdampak oleh bencana tersebut ya, bukan untuk menghindari bencana ya. Pengolahan das dan ekosistem khusus. Das saya kira adalah, Anda tahu, daerah aliran sungai ya harus dijaga, karena kalau das tidak terjaga, kalau das di atas ini tidak terjaga, maka Jakarta tidak bisa minum. Pada saat kemarau dan pada saat banjir Jakarta tenggelam. Itu contoh-contoh dari pengelolaan das yang tidak baik. Singkat saja ya. Kemudian ekosistem khusus, ada kars, daerah Gunung Kapur seperti di Gunung Kidul. Ada padang lamun ya. Kemudian ada hutan kerangas, hutan yang sangat mungkin tanahnya pasir, kemudian ada daerah sulfat masam dan seterusnya. Oke, kita ngabisin aja cepat. Kemudian yang zaman sekarangnya ini big data dan pemodelan spasial. Kalau ya big data itu sangat penting, apalagi ilmu tanah ya. Ini kita sudah mulai, berbanggalah saudara-saudara sekalian, Departemen Ilmu Tanah dan Lahan punya 2 kerjaan yang sangat prestisius, yaitu yang satu adalah Smart Seed, yang satunya adalah Satrep, yang kedua-duanya bekerja dalam format Big Data dan pemodelan spasial, sehingga ilmu tanah atau di tingkat kesuburan tanah dan sebagainya bisa dikemas sedemikian rupa sebagai sarana untuk mendukung produksi, misalnya lada dalam hal ini ya, yang sudah diuji coba, kemudian bagaimana pemasarannya dan seterusnya. Lanjut. Lanjut. Nah, kiripa ilmu tanah dan sumber daya lahan bagi saya sendiri dan kawan-kawan ya yang saya kenal. Pertama ya, tanah itu menjadi soko guru kehidupan. Jadi karakterisasinya ya,
cara melihat tanah di lapangnya, membuat petanya itu harus seksama. Kalau abal-abal berarti datanya juga abal-abal. Kita laporkan tanahnya A padahal B. Kita taruhkan tanahnya B padahal C. Itu tidak boleh terjadi. Jadi ngerjainnya harus serius seperti orang dipoto itu ya. Walaupun itu cuma gaya aja karena mau dipoto jadi sok serius. Lalu ilmu tanah menjadi cikal bakal berhasilnya suatu budidaya ya, sebagai contoh misalnya itu cabai bagus begitu, itu tergantung sangat kepada tanahnya seperti apa, lalu bagaimana pengelolaan. Yang paling sederhana saja ya, yang paling sederhana saja. Ini cabai ini kan tidak tahan fusarium ya. Nah, fusarium itu akan berkembang biak dengan lebih baik pada tanah dengan pH yang lebih rendah. Jadi salah satu kiatnya jika kita ingin berhasil menanam cabai di tanah yang pH-nya rendah, maka tingkatkan dulu pH-nya. Nah, itu ada tekniknya, apakah dengan pengapuran kalsium karbonat, apakah CaO, apakah dengan abu, atau dengan mungkin rock fosfat ya, seperti itu. Lalu juga apa namanya, kita mungkin ilmu tanah seolah-olah hanya apa namanya, hanya kulit luarnya saja, tapi suatu saat kita bisa berbicara loh secara bahkan keilmuan geodetik, keilmuan kegempaan dan lain sebagainya ya. Ini profil yang paling kanan itu kan profil tanahnya itu yang coklat di atas, tapi kebetulan digali di bawah. Nah, itu tanah yang sudah menjadi regolit itu duduk pada batuan keras yang masih koheren di bawah ya. Itu bisa dipelajari bahwa jika suatu ketika bagian atas tanah itu kemudian jenuh air, kemudian ada hujan angin, dengan lereng seperti itu, disitulah potensi terjadi longsor. Jadi tanahnya itu merosot gitu ya, karena memang ada bidang luncur ya. Tanah yang gembur atau regolit itu duduk pada batuan yang apa namanya, yang keras gitu ya. Lalu tiba-tiba ada hujan di atas normal gitu, misalnya 2 kali lipat dari biasa, jenuh air itu apa, masa regolit, kemudian ada puting beliung dan sebagainya, digoyang oleh vegetasinya yang akarnya dalam, ya jadi bubur lah tanah itu ya. Walaupun kita bukan orang geoteknik, kita bisa memahami demikian. Lalu kaitannya dengan budaya ya, kuat sekali. Lihat ini foto yang tengah bawah ini, adanya di sana di NTB. Bagaimana manusia setempat beradaptasi dengan alam yang penuh batu-batu, pebble atau kerakal-kerokol, bongkah-bongkah batu yang disemburkan dari Gunung Tambora, menutupi seluruh hamparan lahan di daerah situ. Padahal mereka perlu nanam jagung buat makan. Jadi akhirnya ini bukan ilmu tanah yang ngajarin, tapi alam yang ngajarin. Mereka dengan yang kita bisa kearifan lokal, menyusun batu-batu itu, menyingkirkan dari hamparan permukaan lahan, bahkan disusun sebagai pematang penatang, dan oleh karena itu menjadi ada bidang untuk menanam. Ini indah sekali ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Lalu ya, yang saya rasakan Kripa dalam ilmu tanah juga bisa mengambil sisi dalam hal penelitian yang mendalam ya. Penelitian yang mendalam, yang jujur, yang seksama. Bukan penelitian untuk penelitian. Misalnya hasil penelitian kami, saya diantaranya dan dosen yang lain, Pak Basuki, Pak Gunawan, Pak Suardi, adalah hasilnya ditulis dalam sebuah buku dengan judul Carbon Dynamics in Tropical Peatland ya. Apa di dalam isi buku ini adalah hasil penelitian kami selama setahun penuh, yang insya Allah ya tanpa pesanan misalnya gitu kan,
semata-mata didasarkan kepada basic keilmuan yang semestinya, sehingga ditemukanlah misalnya bagaimana sebetulnya carbon balance atau perputaran karbon, ya, kalau kita mengusahakan suatu hutan tanaman industri dengan komoditas tanamannya itu Acacia crassicarpa pada lahan gambut, ya. Yang sebelum penelitian ini dilakukan, banyak sekali angka-angka yang mengatakan begitu lahan gambut digunakan untuk ini, maka dia akan rosot karbonnya, emisi habis-habisan, sehingga menyebabkan pemanasan global, etc. etc. Ternyata dengan penelitian yang seksama, segala aspek diperhitungkan, pelapukan, respirasi, pembentukan biomasa baru dari tumbuhnya pohon yang cepat itu, yang ketika dipanen daunnya tidak dibawa ke pabrik, yang dibawa ke pabrik cuma batang, ya daunnya tersimpan di lahan itu lagi, akarnya apalagi, sehingga karbon balance-nya ternyata positif, bukan negatif. Maaf Pak, memotong waktunya, Ya. kurang 2 menit lagi Pak. Oke. Nah itu Terima kasih. seperti itu. Oke, lanjut. lanjut. Ya itulah tanah gambut, ya. Oke, kiprah ilmu tanah masih banyak, Anda bisa share. Ada yang jadi, mungkin malah kaget ya, ada yang jadi direktur BNI, ya. Kalau kepala BPN nggak aneh, ya. Kalau kerja di pupuk nggak aneh, di kementerian nggak aneh, gitu ya. Di agroindustri nggak aneh, yang entrepreneur ada, konsultan ada, yang mempopulerkan biopori ada. Luar biasa ya. Bahkan rektor IPB itu 2 diantaranya di periode yang lalu adalah dari ilmu tanah. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, apa yang penting dimiliki oleh kalian? Ada 4. Banyak teori tentang ini, tapi saya bikin simpel saja. Ya, hobi, keterampilan, keahlian tambahan atau skill, serta sikap open mind, ya. IPK tinggi terpaksa saya tulis, walaupun itu tidak mesti, ya. Karena banyak lowongan kerja yang mensyaratkan, ya. Jadi kalau itu ya yang IPK-nya kurang itu agak-agak sulit. Jadi kalau bisa dikejar-kejar itu. Hobi setiap orang pasti punya. Tidak perlu mahal, ya. Jadi jangan hobinya ngelungker di kamar, tapi cari hobi yang lain, ya. Pertama untuk optimisme dan relaksasi, sarana ekspresi diri, dan untuk cari pacar. Betul nggak? Ya. Yang kedua adalah cari keterampilan tambahan. Tidak usah yang mahal, tapi manfaatkan kesempatan yang ada. So, Anda sebagai mahasiswa IPB, diajarin bahasa Inggris kan? Manfaatkan itu. Jangan habis kuliah bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris tidak bertambah seperti SMA kemarin. Rugi, ya. Tidak harus kursus. Computing, coding, itu barangkali perlu konsentrasi khusus. Tapi kalau GIS, drone, analisis lab, itu kan ada di pelita kuliah ilmu tanah. Mengapa ini tidak dipegang seterampil-terampilnya? Lalu mungkin bertani, hal-hal agama, guru ngaji, dan lain sebagainya, ya. Lalu sikap open mind, ya. Jangan memagari diri dengan hal-hal yang ekstrim-ekstrim, ya. Buka wawasan, baca, lifelong learning, ya. Baca, bertanya, dan lain sebagainya. Kemudian juga di zaman sekarang Anda pasti tidak terhindar dari berinteraksi sosial. Ada IG, ada Facebook, ada apa lagi itu, Twitter, dan lain sebagainya. Ekspresikan diri Anda dengan santun, tapi menjual diri. Ini menjual diri yang baik, ya. Menjual apa? Menjual diri yang baik. Jadi di medsos, misalnya di Facebook, tayangkan, ekspresikan siapa Anda dengan kalimat yang baik, terpelajar, dan lain sebagainya. Tunjukkan foto Anda, karya Anda, bukan tunjukkan wajah Anda pakai baju baru, ya, misalnya. Tapi tunjukkan karya Anda, misalnya. Sekecil misalnya saya tadi ini baru kerja bakti, DRT, dan lain sebagainya, Terus berimprovisasi, ya, seperti itu. Jadi saya kira sesederhana apa yang Anda
penting miliki dan Anda pupuk seperti itu. Karena ya hobi, keterampilan, keahlian, sikap open mind itu akan memperluas jaringan Anda dan itu memperluas peluang ya. Dan juga akan membuat PD plus IPK kalau bisa tinggi itu PD-nya biasanya luar biasa ya. Baik, lanjut. Saya minta waktu deh. Nah, ini saya mau saya angkatan 19. Saya mau cerita contoh sukses Soiler angkatan 19 yang terduga dan surprising ya, mengingat sepak terjangnya ketika kuliah. Itu yang dilingkarin itu dulu seperti itu nyengirnya ya. Fotonya saya yang kepotong ya. Nggak nyangka. Mungkin nggak nyangka bisa jadi dosen gitu ya. Nah, beberapa di antaranya ada seperti itu pada kucel dekil gitu, tapi nanti kalau saya ceritakan sekarangnya atau karirnya luar biasa. Lanjut, cepat saja. Lanjut. Nah ini inisial ya, MHSH JIB itu nama orang saya singkat di kelas saya. Karakternya masing-masing. Prestasi MSH tertinggi adalah sebagai General Manager perusahaan agroindustri yang multinasional, perusahaan besar ya. Anda mungkin dengar April, dengar April dan yang di Sumatera itu besar ya. IPK-nya hancur, kuliah bawa buku tulis 1. Itu terus disakuin di celana belakang, model fotokopi catatan teman modalnya, laporannya makan tulang kawan, nggak pernah bikin, tapi PD-nya habis ya. Waduh, ini kenapa? Halo, udah habis waktunya? Sudah, Pak. Zoom-nya putus. Maaf Pak, kayaknya ada kesalahan teknis bentar. Google Meet-nya habis, kenapa? Enggak, Pak. Tayangannya habis. Maaf Pak, sebentar ya, lagi ada kesalahan teknis bentar. Ya, saya ingat kok. Jadi di itu cerita itu tadi ada beberapa teman saya yang tadi yang MHSA itu sama sekali tidak terduga ya kalau kemudian karirnya melejit. Tapi setelah saya pelajari, mungkin salah satu modalnya adalah kerja keras dan PD. Kemudian tadi ada juga di situ ditulis, bahkan ada teman saya yang kemudian karirnya ini kemarin, saya lupa sekarang apa, menjadi Dirjen Pendapatan Negara bukan pajak ya. Dirjen, anaknya kecil, cewek lagi ya, waktu kuliah nggak pernah bunyi, sekarang jadi dirjen. Kemudian ada satu lagi yang sekarang menjadi Bapeda, pernah Asda provinsi di Riau gitu ya. Itu waktu kuliah ganteng ya, seperti Ahmad Albar, tapi nggak pernah bunyi juga gitu ya. Nggak pernah nanya, ditanya nggak pernah bunyi, kalem dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang ya menjadi asisten gubernur, menjadi Bapeda, tukang pidato, tukang marahin orang, luar biasa perubahannya ya, seperti itu. Jadi banyak hal yang terduga. Jadi kesimpulannya, apapun karakter Anda sekarang ya, tinggal Anda poles dengan tadi beberapa kiat tadi. Pertama, ikuti belajar di ilmu tanya dengan riang dan happy ya. Karena Anda sudah memulai karir. Kecuali Anda mau mundur. Kalau mau mundur sekarang ya, kalau mau mundur sekarang, jangan paksakan Anda menderita di ilmu tanah 8 semester lalu rugi. Mundur dari sekarang. Kalau tidak mundur, hanya ada 2 pilihan. Mundur atau cintai sepenuhnya. Mundur atau cintai sepenuhnya. Cara mencintai habis-habisan pelajari ya. Jangan lihat dosennya seperti apa, dosennya jelek, kurus ya, dan seterusnya. Lanjut, bukan yang ini. Ya, lanjut. Ya tadi ya, SS
Oke. Tadi teman-teman saya angkatan 19, yang sebelumnya itu ada 2 orang. Sebentar, 2 orang. Nah, ini Pak Degun sama Kang Wildan Mustafa. Pak Degun Salsabila Pam, saya kira tinggal di googling saja siapa beliau. Kan Kang Wildan Mustafa tinggal di Google juga, Prinsa Al-Ghazali. Satu pelajarannya, mereka sama-sama sukses, tapi latar belakang mereka itu bahwa mereka ilmu tanah sama ilmu tanah, tapi latar belakang mereka untuk menjadi sukses itu beda sama sekali. Yang Pak Degun ini betul-betul dari nol ya, dari nobody ya, dari nobody menjadi seperti ini ya. Sedangkan Kang Wildan ditakdirkan memang pewaris ya, pewaris pertanian ayahandanya. Tapi karena sekolahnya pas ke ilmu tanah ya, kemudian bapaknya dulu itu pekebun kentang, dia terusin, kemudian dia berkembang. Jadi seperti ini ya, mereka gunakan ilmunya. Pak Degun apalagi ya, nanam buah naga itu memang gampang. Itu Kang Wildan mengembangkan kentang sampai luar biasa, dan kemudian sekarang ke kopi juga memang gampang. Saya kira itu. Jadi kira-kira mudah-mudahan saya sampai pada kesimpulan bahwa ilmu tanah itu bukan suatu pengetahuan ecek-ecek, tapi adalah pengetahuan soko guru semua. Dari segalanya, yang terpenting Anda sekarang ini, walaupun masih belajar, saya akui Anda sudah berprofesi sebagai soiler, sebagai ilmu tanah. Jadi marilah kita cintai ilmu tanah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih atas penyampaiannya Bapak. Ya. Saya punya pantun Pak. Ya. Mengikat tali, memotong kepak ya. Mantap sekali penyampaiannya. Subhanallah Ya. sekali penyampaiannya. Iya. Kata Yang terlalu panjang ya. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Saya Semoga sudah terkenal kalau kuliah pasti kekurangan waktu ya. baik, Pak. Oke, semoga atas penyampaiannya ada sesuatu yang bisa kita ambil dan juga tetap menjaga silaturahmi. Mudah-mudahan ya. Oke. Baik Pak. Oke, untuk yang selanjutnya, sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Insya Allah akan ada sekitar 2 sampai 3 pertanyaan. Bagi teman-teman, abang-abang dan kakak-kakak yang ingin bertanya bisa chat di komentar. Di komentar yang nggak penting jangan dulu komentar ya. Bisa langsung saja untuk teman-teman yang bertanya, bisa langsung komentar nama dan angkatannya di situ. Bisa mulai dari sekarang. Tulis di kolom komentarnya nama dan angkatan. Nanti kan saya tunjuk. Oke, silakan teman-teman. Itu yang sedang kelihatan layar ini masa tanah gambut nih ya. Di Jawa juga ada tanah gambut, hitam-hitam itu. Oke, sudah dapat 2 penanya. Dari yang pertama dulu, dari Abang Rudi Hartono. Silakan dibuka mic-nya, di-unmute mic-nya, silakan bertanya. Chatnya banyak sekali. Nggak sempat baca. Rudi, ayo silakan. Loh, kok malah duluan. Ayo, Abang Rudi. Rudi, Arda, siapa lagi? Rut, ayo Rut. Ayo Rut. Oh, cepetan katanya mau foto bersama. Oh, ya sudah di ketik aja nggak apa-apa. Ketik, kemudian Haris nanti yang bacain ya. Ya Pak. Oke, sudah muncul pertanyaannya Pak, akan saya bacakan. Dari sisi manakah ilmu tanah ini dapat dikategorikan sebagai Mother of Science? Silakan bisa dijawab Pak langsung. Mother of Science? Ya. Mother of Science? Ya.
Dari sisi manakah ilmu tanah ini dapat dikategorikan sebagai mother of science? Ya. Baik. Dari sisi mana? Dari sisi hakikatnya tanahnya, bukan ilmu tanahnya, ya. Dari subjeknya kan tanah atau lahan atau lands. Dianya sendiri sebagai guru kehidupan gitu. Soko guru kehidupan. Kasar kata kalau nggak ada lahan, nggak ada tanah itu nggak ada kehidupan, ya. Atau di tanah yang subur, kehidupannya luar biasa, ceweknya cantik-cantik, nama daerahnya aja Parahyangan, ya. Jawa Barat kan Parahyangan ya. Parahyangan itu apa sih arti letterlahnya? Tempatnya Parahyang, para dewa dewi yang cantik-cantik. Karena saking suburnya Jawa Barat, konotasinya seperti itu. Ya, bendanya, subjeknya saja yang dipelajari adalah soko guru kehidupan, maka secara sains ya ada wajarnya dia menjadi sains kehidupan. Mau belajar biologi yang mana? Biologi pohon, biologi apa dan lain sebagainya. Itu tergantung ada di tanah apa, ya. Tergantung ada di tanah apa dan lain sebagainya. Nanti Anda yang belajar mikrobiologi akan tahu tuh di daerah seperti ini mah tidak akan ditemukan strain ini, tapi harus dicari di lain sebagainya. Belajar vegetasi dan sebagainya, ya. Anda bagaimanapun tidak akan ketemu misalnya tanaman gelam kalau pergi ke puncak misalnya gitu kan. Gelam adanya di sulfat masam adanya di mana? Manusia rawa hidupnya beda dengan manusia Jawa misalnya gitu kan, dan seterusnya. Saya kira dari sisi itu, dari sisi bendanya sendiri, ya, si tanahnya itu sendiri, si landnya itu sendiri sudah sebagai soko guru kehidupan. Ya, mungkin jawaban saya tidak memuaskan, tapi saya berpendapat seperti itu, ya. Jadi tidak salah Anda ada di sumber daya lahan, ada di inti kehidupan, ya. Inti kehidupan dan ujung kematian juga sih, karena kita akan kembali ke tanah. Baik, pertanyaan berikutnya. Oke, baik, terima kasih Rudi atas pertanyaan dan Bapak atas jawabannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Arda, bisa disilakan dinyalakan mic-nya atau diketik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat sore Bapak. Saya Arda Ardela dari angkatan 54. Izin bertanya terkait salah satu profesi di ilmu tanah. Itu ada surveyor. Nah, saya izin bertanya, menurut Bapak ada nggak sih Pak sosok yang selama ini sosok wanita yang berhasil sebagai surveyor? Terima kasih. Ada, mau saya kasih WA-nya. Oh. Ada. Mau nama Pak. Panggilannya Nina. Mau Pak. Nama panggilannya Nina. Ya. Oh, Nina keren. Kemudian ada juga namanya siapa sih anak Pak Anang itu? Lela, ya. Saya lupa angkatan berapa. Lela Mardatilah, ya. Rumah ayahnya ada di kompleksi PB di belakang sebelum ke Cikabaya, Jalan Sokabuntu. Wow. Pak Anang Sutisna Yogaswara, anaknya salah satunya Lela Mardatilah, cewek. Tanyakan bagaimana serunya survei, ya, ilmu tanah, lahan, JIS, geomorfologi, whatever ya. Lalu yang Nina ini bawa bor kemana-mana, betul ya, bawa bor kemana-mana. Ya, tapi begini, mungkin untuk bercita-cita menjadi survei seumur-umur sih saya tidak sarankan, ya, tidak sarankan. Jadi di awal-awal lulus ada yang nawarin survei dan sebagainya, ikut ya, enjoy, karena Anda akan pergi ke suatu daerah yang tidak tahu. Lalu Anda akan belajar mengorganising waktu dan lain sebagainya, mengorganisasi emosi, ya, lalu menerapkan ilmu pengetahuan sebagainya. Tapi untuk jadi kehidupan surveyor itu lebih baik tidak, kecuali Anda menjadi pemilik konsultannya.
ya, pemilik konsultannya, ya. Misalnya konsultannya namanya PT Untung Lulu misalnya gitu kan, bergerak di dalam project appraisal gitu kan. Nah, antara lain adalah menilai sesokan lahan yang akan dibuka untuk bla bla bla, menerima pekerjaan Pemda untuk pengembangan peserta sawah misalnya, dan seterusnya. Berarti kan harus siap dengan tenaga ahli, atau tidak harus tenaga ahli dalam artian yang ini, outsourcing. Jadi ketika ada kerjaan menilai ini AMDAL dan lain sebagainya, panggillah orang-orang yang punya keahlian itu. Untuk surveinya mungkin fresh graduate gitu ya, fresh graduate dan sebagainya ya. Jadi 2-3 tahun lah Anda nikmati kalau mau mempunyai pengalaman survei ke sana kemari ya, Tapi jangan menjadi mata pencarian utama, kecuali Anda mendirikan konsultannya ya, perusahaan konsultan. Oke, thank you pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin karena waktunya masih ada, mungkin satu atau dua penanya lagi, silakan. Barangkali ada yang mau menanya. Oke, langsung muncul pertanyaannya, Pak. Ada dari Indriani Kurniasi, angkatan 54. Pak, kan kita dikenalnya sebagai mahasiswa pertanian nih, Pak. Nah, sekarang kan kondisinya import Indonesia ini makin meningkat. Nah, peran kita sebagai mahasiswa pertanian dan bahkan ilmu tanah ini bagaimana ya Pak, agar kita bisa memanfaatkan dengan baik ilmu yang kita miliki ini di dunia pekerjaan dalam segi pertaniannya khususnya Pak? Baik, ada beberapa jawaban. Saya yakin secara individu kemudian tidak berkolaborasi dan lain, setinggi apapun cita-cita mulia Anda itu tidak akan terlalu berpengaruh ya, tidak akan ibarat menggarami laut ya, Kalau Anda secara individu ingin mempunyai akan punya impact yang besar, berarti Anda harus menjadi seorang yang sangat wah kan. Seorang yang sangat wah itu bisa jadi sekarang, bisa jadi perlu beberapa tahun ya. Anda merintis karir menjadi pegawai, kemudian atau di politik atau di apa, lalu Anda menjadi seseorang. Katakanlah Anda menjadi menteri pertanian kan gitu kan. Nah, kalau sekarang apa yang bisa dilakukan? Demi pertanian Indonesia aku nanam sajalah gitu ya. Emang bagus itu. Misalnya ya silakan gitu ya. Misalnya apa yang kita impor sekarang? Yang kita impor gula. Tentu saja bukan pilihan bijaksana Anda akan melawan impor gula dengan menanam tebu, padahal Anda punya lahan 1 hektar warisan orang tua, karena bukan itu skenario. Jadi silahkan ambil peran masing-masing sesuai dengan kapasitas yang mungkin. Yang terpenting setelah itu nanti 5-4 tahun kemudian Anda berkolaborasi ya. Misalnya Heti nih, Haris ya lulus. Heti kerja di mana? Mungkin di ekspor impor gitu malahan gitu ya. Haris di bagian apa gitu kan. Bersinergi lalu membentuk aliansi, mengkritisi pemerintah, etc. Kalau yang praktikal juga bisa seperti tadi, langsung action menanam apa, memproduksi apa, juga menjadi pilihan ya. Cuma tipis barangkali peluangnya kalau itu dikerjakan by individu. Sekarang aku mau begini sendirian. Jadi bagaimanapun networking gitu ya, yang saya tanyakan itu menjadi lebih penting. Jadi step by step. Tanpa itu ya ini ya memang kita bagaimanapun saya termasuk harus mengkritik diri sendiri bahwa IPB kan kalau diakui sebagai universitas besar sih besar. Bagaimanapun labelnya IPB itu tetap pertanian. Ketika pertanian kita tidak maju, ya. Ketika pertanian kita maju, tadi kan bahasa singkatnya kan tidak maju, ya.
Berarti sewajar kalau ada ke kuping, ke telinga kita pertanyaan, kemana aja lulusan IPB? Kok pertanian Indonesia begini-begini? Itu ada benernya loh. Itu ada benernya. Jadi paradigmanya harus ada satu perubahan ya. Hilangkan bahwa pertanian itu kotor, hilangkan pertanian itu jorok, hilangkan pertanian itu tidak menguntungkan dan sebagainya. Ya. Itu Pak Degut, ya, itu Pak Kang Wildan misalnya, belum yang lain-lain, ya. Bisa kok. Dengan pertanian hanya untuk ukuran pribadi dan keluarganya luar biasa, ya. Untuk ukuran lingkungannya luar biasa juga, pekerja petani yang tertolong, yang terangkat kehidupannya. Untuk perdagangan sedikit-sedikitnya ya adalah untuk devisa minimal PAD dan lain sebagainya. Saya kira peluang terbuka ya. Asal betul-betul mencintai pertaniannya, bukan mencintai berargumennya. Mencintai pertanian berarti bisa bertani. Salah juga kalau orang anak tanah, AMIT terlalu ke tanah-tanahan gitu ya. Terlalu ke tanah-tanahan. Saya senang mulai di belakang ada yang nanam kangkung dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Mana Om Haris? Baik Pak, terima kasih Pak. Oh ganti ya. Ada lagi yang bertanya? Kita berakhir di jam berapa? Oh, Putri bertanya, Putri Indasari, Pak izin bertanya apa tuh? Ini mana Aris? Mungkin Ganti saya dulu aja Pak. Oke. Mantap banget program Bener, Pak. Dicek apa aja. Ya, Ini ada pertanyaan dari nanti AMIT juga ya. Kan masih Iya, Pak, ada ya. melanjutkan di semester depan. Oke. Ya Allah, Pak. Ini Pak, ada pertanyaan dari Putri Indasari angkatan 55. Pak izin bertanya, dalam dunia pekerjaan rata-rata lulusan ilmu tanah yang perempuan itu jadi apa ya Pak? Soalnya ketika saya cari di internet mengenai pekerjaan lulusan ilmu tanah, rata-rata yang dibutuhkan itu pria Pak, baik di swasta atau yang lain. Itu terkadang kebanyakan perempuan di sini jadi khawatir sendiri Pak. Gitu. Mungkin dari teman-teman perempuan Bapak, kebetulan perempuan di angkatan Bapak berapa ya Pak? Sedikit. Ya, itu tadi ada yang jadi dirjen apa tadi? Dirjen pendapatan negara bukan pajak, ada yang menjadi kepala dinas beberapa, ada yang jadi banker, kalau banker itu yang punya bank ya. Jadi pegawai bank sampai tingkat direksi ya. Dari 11 itu alhamdulillah ya. Ya 11-13 perempuan bang tuh ada berapa? Memang paling banyak ya ke situ-situ sih. Yang berkarir dinas lah ya, dinas, researcher ada researcher ya, penelitian seperti itu. Ya sebetulnya jawabannya barangkali kalau memang anak orang daerah setempat sih kemungkinan untuk ikut di perusahaan-perusahaan swasta nasional atau internasional yang besar-besar juga ya, misalnya April, Indah Kiat, Asian Agri ya, Sampurna dan lain sebagainya. Karena barangkali kalau kebetulan lokasi operasinya itu bertepatan dengan domisili orang tua Anda gitu, peluangnya tinggi lah ya, pabrik pupuk ya, pupuk Kaltim, pupuk Bontang dan lain sebagainya, pupuk Nusantara, ada beberapa itu. Researcher, lembaga-lembaga penelitian, Pemda saya kira ya memang ya, karena tiap tahun juga 60 itu juga ada yang lulus anak didik saya yang terakhir cewek itu angkatan 48 ya, 48 angka pelajaran terakhir, dia sekarang di anak telkom semacam CSR-nya mengembangkan itu tadi big data di pertanian gitu ya, big data di pertanian lumayan sibuk dan lumayan suatu pekerjaan yang masih ngait ya, masih sangat ngait dengan pertanian, dengan keilmuan tanah ya. Oke.
Saya kira itu jawabannya. Oke, Terima kasih, baik. Pak. Terima Mungkin kasih, ada Pak. ada. Oke. Terima kasih atas Iya, Linda. pertanyaan dan jawaban dari Bapak. Mm-mm. Tadi pertanyaan terakhir dan selanjutnya adalah closing statement dari Bapak. Mungkin bisa dijelaskan, disampaikan satu atau dua kalimat gitu Kak, Baik. Pak. Closing Iya. statement untuk kami. Terima kasih. Iya, iya. Ya, saya mengulang yang tadi saja bahwa Anda kan tidak akan mundur ya. Anda sudah di dalam ilmu tanah. Anda akan semakin menikmati ya indahnya ilmu tanah dan memahami posisinya pada kehidupan dan kemudian peluangnya bagi Anda untuk mengembangkan diri ketika ya aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dititipkan oleh IPB mulai kurikulum yang harus kami jalankan, Anda bisa mencerna dan menerimanya dengan baik dan dengan riang gembira. Dengan riang gembira. Syaratnya dengan riang gembira. Yang sadar ya, saya kalau masuk itu pasti menegur, terutama di praktikum. Pagi kami kok cemberut gitu. Kan saya sering begitu ya. Jauh-jauh dari kampung, bapak ibu membiayai, masuk kuliah, masuk praktikum kok pakai wajah cemberut seperti kepaksa. Lo yang bayar siapa? Ya enggak? Jadi hadirlah di kelas dengan penuh senyum, jangan senyum-senyum sendiri. Nanti nggak lulus pula. Ya, jadi seperti itu. Yaitu open mind gitu ya. Tidak ada yang sulit dan tidak ada yang nyebelin gitu. Yang nyebelin. Saya kira itu ya. Cintai ya. Cintai dan cintai. Baik Pak, terima kasih. Oke Pak, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya setelah ada closing statement dari Pak Darmawan, selanjutnya adalah pemberian cenderamata dari panitia kepada Bapak. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman, selanjutnya ada foto bersama. Jadi bagi teman-teman segera ya, mungkin yang masih tidur mungkin bangun dan cuci muka dan lain-lain. Gitu ya. Setelah ini akan ada foto bersama, jadi siap-siap. Oke. Kita lanjut ke acara berikutnya, yakni pemberian cenderamata yang kali ini akan ditampilkan oleh saudari Valen. Nah itu Pak. Nah ini adalah cenderamata dari kami pada Bapak atas. Terima kasih atas. Ini dikirim pakai apa nih nanti? Bisa mungkin nanti softfile dan hardfile-nya akan kami kirim segera Pak. Oke. Thank you. Oke. Keren ya. Itu sebagai ucapan terima kasih dari kami atas kesediaan Bapak dalam acara ini. Terima kasih ya Pak. Yuk. Ya. Ayo. Oke, teman-teman gimana? Oke, selanjutnya adalah sesi foto. Oke, teman-teman, ayo bangun. Sahur. Nah, ini kamera, lihat ke kamera. Ayo lihat ke kamera, dibuka kameranya. Tolong di-unmute dulu. Jangan dulu ngomong, buka dulu kameranya, buka dulu. Ayo semuanya teman-teman dibuka dulu kameranya. Alah, kuliah nggak mandi juga kok. Nggak apa-apa, nggak kebauan kok. Ayo siapa ini yang belum dibuka kameranya? Saya yang Adela, bisa buka. Aditya, Ahmad Fadlan belum dibuka. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman, saya kasih waktu mungkin sekitar 2-3 menit. Pak Darmawan pengen lihat muka-mukanya. Oh, saya Iya. dong. Bapak, Mana sih sayanya? Bapak Ya. mau nanya lagi Pak. Mana sih ya? Oh, silakan sambil menunggu. Boleh, silakan. Semangat ya, Indri. Sambil menunggu kita foto. Kan kalau di Indonesia tuh suka ada kayak kalau sananya panen itu ada dua pemisahan hasil panen gitu Pak. Ada yang kurang bagus dan ada yang emang hasil panennya tuh bagus. Nah hasil panen yang bagus ini
ini akan diimpor ke luar negeri dengan alasan karena ini menjual dengan harga yang tinggi. Sedangkan hasil yang jelek ini itu dikonsumsi untuk Indonesia gitu Pak. Dari perbedaan itu kan jelaskan Pak ya, kalau sananya hasil kandungannya juga mungkin berbeda gitu Pak. Menurut pandangan Bapak tuh gimana Pak terkait hal itu? Ya, seharusnya tidak demikian. Seharusnya tidak demikian. Tapi ini dimensinya bukan hanya dimensi ilmu tanah ya, tapi dimensi Pemasaran. sosial budaya ya, sosial budaya di mana ya untuk melengkapi cerita Anda, sinyalemen Anda. Orang Indonesia itu belum tentu tahu apa rasanya teh yang namanya peko dan lain sebagainya. Orang Indonesia taunya teh tubruk yang kasar-kasar itu dibungkus cap rasa dan lain sebagainya. Padahal teh yang bagus itu bukan yang demikian gitu ya. Paman saya waktu saya masih TPB dulu, paman saya masih bertugas di perkebunan teh di Subang ya, dari Tangkuban Perahu turun. Saya diajak mampir, saya disuguhi aneka ragam teh dengan rasanya. Ada yang kuning, ada yang sedikit merah, ada yang seperti darah, ada yang seperti buah anggur dan seterusnya. Dan rasanya beda-beda, wanginya beda-beda. Di situ saya tahu, lah ini siapa yang minum ini? Rupanya itu tadi untuk diekspor ke Eropa. Dan memang dengan alasan harga tinggi. Artinya begini. Impor sih kalau keluar tuh. Kalaupun itu dijual di Indonesia. Impor kan? Ya. Ekspor impor sih. Artinya Salah berarti. bukan soal bukan soal patriotisme. Kalau itu dijual di Indonesia akan beli belum orang Indonesianya. Jadi harus ada kiat dulu. Nah, teh sudah mulai. Yang lebih dulu kan kopi ya. Kopi dulu orang Indonesia puas dengan minum kopi saset kan, yang 1.500 2.000 dari warung. Sekarang sudah enggak. Sudah mulai cara menikmati kopi yang bagus, tidak usah dikirim ke luar negeri, di Indonesia juga lama-lama laku. Teh juga mudah-mudahan seperti itu ya, dan produksi-produksi yang lain ya. Kalau memang nyata-nyata di luar negeri angkanya 40-50 kali lipat ya oke lah, 90% dijual ke luar negeri, yang bagus 10% buat kita nikmati sendiri. Saya kira itu ya. Nah, jadi dimensinya bukan hanya ilmu tanah, ilmu pertanian. Sayangnya ya. Gimana fotonya? Jadi Pak, ini sambil nunggu teman-teman pada buka kameranya Pak. Ayo nyalain kameranya. Sepertinya udah banyak yang berbuka sih Pak ini. Iya. Kan 93 juga nggak bisa semua sekaligus, no? Bisa Pak. Iya Pak. Bisa ya? Kalau Bisa Pak. Iya, admin. Bisa Pak. Untung saya lihatnya di layar gede. Tunggu aja di IG Hamid Pak. Saya yang belum nyalain kamera, ayo. Mantap yuk. Ayo buka kameranya teman-teman. Tadi gue salah Ayo nanya. yang lain. Mana nih? Ayo, tinggal dipencet doang. Mantap, cek sit. Udah beres belum cek? Mainin tas dia. Cek sit udah beres belum? Apanya? Urusanmu. Ayo. Belum. Aku belum. Cek. Nyalain kamera, Ya. Cek. Udah. Fiktia. Ya, nyalain Dia kamera. Udah. Belum. Mana Belum. Udah, Gue emang gak muncul kameranya. Iya, pucet lu, pucet. Enggak. Yuk. Ayo. Udah yuk. Satu. Cek kali ya. guys, gara-gara Dina. Satu. Masih ada yang mau nggak nih? 1, 2, 3. Lagi nggak? Lagi dong. Lagi Kak. Lagi dong, Head. Sabar. 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih Bapak. Sudah. Terima kasih banyak Pak Darmawan atas Kalau gitu saya kesempatan. keluar Terima kasih, ya. Pak. Ya, Terima Pak. kasih banyak. Sebentar ya. Terima kasih Bapak. Bang Will. Cari gorengan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Hai semuanya, maaf lahir batin. Cika. Selamat Yuk, Hai, makan ini ya, yuk. kirimin rendang. Tadi salah nanya ya, Ini baru dibikin. ekspor Terima ya. kasih ya semuanya. Ayo itu tutup dulu sama Haris. Bentar ya teman-teman ya. Haris tutup dulu Haris. Oke, Baru jadi ngomong dong, dinyalain pusing aku. kamera. Sumpah bikus. Oke teman-teman, baik. Setelah berakhirnya tadi sesi foto, berakhir juga pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Apabila pandangan masih ada, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dari perwakilan mahasiswa dan juga teman-teman. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Burung tinggi terbang ke awan, ayam berkokok di waktu pagi. Sabar, semangat, berjuang kawan. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Terima kasih, saya Haris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.